God. I love Vegas! I love Vegas! I want to love her. Hai guys, kembali lagi di MVT21. So, di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur film bergenre romance komedi berjudul What Happens in Vegas tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita dan pria yang tidak saling kenal dan sama-sama habis ketiban masalah. Mereka pun akhirnya liburan ke Las Vegas dan tanpa sengaja mendapat kamar yang sama. Nah, singkat cerita, mereka semakin dekat dan kobam-kobaman alias mabuk-mabukan dan akhirnya menikah tanpa disadari, yang mana dari situlah hidup mereka menjadi semakin kusut karena rebutan uang 3 juta dolar. Seperti apakah keseruan film ini? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Di kota New York ini, Ricky, seorang trader saham, yaitu Joy, juga karyawan pabrik kayu bernama Jack. Meskipun tidak saling kenal, mereka berdua sama-sama mengalami hari yang sangat-sangat malang. Di hari ulang tahun, tunangannya Joy, yaitu Mason, bersama teman-teman kantornya Joy, berencana mengsurpresinya, juga telah menyiapkan hadiah untuk Mason, yaitu liburan berdua ke Las Vegas. Harusnya ini tuh menjadi momen yang menyenangkan. Joy pun malah diputusin oleh Mason di depan teman-temannya yang akan memberi surprise ulang tahun. Alasan Mason karena Joy itu terlalu sibuk bekerja. Apa nggak malu ya kan diputusin depan teman-teman kantor. Sementara di scene lainnya ada Jack yang dipecat dari pabrik kayu tempatnya bekerja, yang juga dimiliki oleh ayahnya sendiri karena Jack dianggap tidak serius bekerja dan malah ngajak teman-teman kantor main judi. Jelas hal itu membuat Jack agak sepaneng karena itulah satu-satunya pekerjaannya. Karena stres dengan masalah masing-masing di saat yang sama, namun di bar yang berbeda, malam itu Jack dan Joy minum-minum juga ngobrol-ngobrol ngalor ngidul bersama sohib mereka masing-masing. Jack dengan Heather si pengacara, sedangkan Joy bersama babak bartender bernama Keeper. Untuk melupakan rasa stresnya, juga melupakan masalah hidup sejenak, mereka berdua pun sama-sama akan liburan ke tempat yang paling bebas dan juga dijuluki salah satu surga dunia, yaitu Las Vegas. Dan inilah apa yang terjadi di Las Vegas. Joy dan Keeper sampai duluan dan langsung mandi di kamar hotel mereka, sedangkan Jack dan Heather yang baru tiba di lobi hotel yang sama mendapat info dari resepsionis yaitu Curtis jika sistem komputer di sana sedang error, jadi para tamu harus menunggu sebentar. Karena sudah bayar mahal, sambil menunggu sistem dibetulin, pihak hotel pun memberi kompensasi dengan mengadakan party kecil-kecilan bersama mbak-mbak malam di sana. Dan setelah sistemnya rampung, Jack beserta Heather masuk ke kamar hotelnya. Tapi ternyata mereka berempat dapat kamar yang sama dong. Sudah pasti ini semua bisa terjadi karena kesalahan sistem hotel ya kan. Gak pakai lama mereka pun langsung menemui Curtis, yang mana setelah dibujuk oleh Joy dan Jack sebagai perwakilan dari pihak hotel yang melakukan kesalahan, Curtis pun memberi banyak tiket jalan-jalan ke tempat wisata di sana secara cuma-cuma. Sungguh sangat hoki beliau-beliau ini ya kan. Bukan cuma itu guys, hotel juga mempersiapkan limosin gratis yang mana mereka berempat gunakan untuk keliling Las Vegas karena sama-sama berasal dari New York. Jack pun mengajak Joy untuk dinner berdua dan untungnya diterima meskipun awalnya Joy itu menolak. Sambil ditemani pemandangan kota Las Vegas yang seakan-akan tidak pernah tidur, Joy dan Jack pun ngobrol-ngobrol dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk jadi solid. Itu semua karena alasan mereka berdua ke Las Vegas hampir sama, yaitu healing untuk melupakan masalah masing-masing. Joy diputusin tunangannya, sedangkan Jack baru dipecat dari pekerjaannya. Hal tersebut membuat mereka berdua menjadi lebih dekat dan melewati malam dengan melakukan berbagai macam kegiatan party-party, minum-minum, ikut kompetensi lato-lato, dan karena terbawa suasana, Joy dan Jack pun berhasil mabuk bareng. Bahkan saking hebohnya di tengah-tengah kobamnya mereka itu, tanpa sadar mereka berdua malah menikah secara sah dong.
Seketika Joy yang baru bangun pun sangat terkejut karena di jari manisnya sudah ada cincin emas dengan desain dadu. Gila bener lah mereka ini guys. Ketika sarapan bareng berempat, Joy mengajak Jack ngobrol empat mata sambil memainkan salah satu mesin judi di sana. Mereka berdua ternyata sama-sama tidak menginginkan pernikahan yang terjadi hanya karena lagi mabuk-mabukan dan tidak sadar. Semalam Joy dan Jack pun sempat berdebat sampai akhirnya Joy yang sudah muak pergi begitu saja meninggalkan koin judinya di sana. Jack yang masih marah-marah pun iseng memasukkan koin itu ke mesin dan memainkannya. Lalu yang terjadi adalah sungguh hidup ini tuh sangat-sangat random sekali. Jack yang asal masukin koin itu tadi malah dapat jackpot sebesar 3 juta dolar atau sekitar 46 miliar rupiah. Bener-bener di luar Nurul bukan? Joy pun ikut senang dan memegang hadiahnya karena koin itu miliknya. Tapi Jack menolak memberikan hadiahnya walau cuma sebagian karena Jack lah yang memasukkan koin dan memencet mesin judi itu sendiri. My quarter on the machine. Masalah itu pun sampai dibawa ke persidangan oleh Joy. Dia meminta bagian setengah dari total hadiah sekalian menggugat cerai karena Jack dianggap sebagai suaminya yang harus memberi nafkah meski tidak ada berkas-berkas legal. Joy menunjukkan bukti-bukti lain untuk memperkuat status pernikahannya, mulai dari oret-oretan di tisu, foto berdua, sampai video pernyataan yang diucapkan Jack bahwa dia berjanji akan bertanggung jawab sebagai suami terhadap Joy, yang mana video itu juga diambil saat mereka sedang mabuk bersama guys. Sudah pasti melihat itu semua, hakim menganggap Joy dan Jack itu hanya mempermainkannya karena bukti-bukti tersebut sangatlah konyol, juga tidak ada berkas-berkas legal ya kan. Pak Hakim pun akhirnya membekukan uang Rp 3 juta dolar itu selama 6 bulan. Sementara Jack dan Joy divonis menjalani pernikahan percobaan selama 6 bulan dengan keharusan mendatangi konseling pernikahan seminggu sekali. Tapi jika 6 bulan berlalu dan salah satu dari mereka menggugat cerai, maka uang 3 juta dolar akan dibagi setengah-setengah. Di lain sisi, jika mereka berdua tidak mengikuti vonis dari hakim tersebut, maka hakim akan membekukan uang 3 juta dolar itu secara permanen, yang tentunya akan susah banget diurus ke depannya, mampus ya kan. I'm ordering you both in the weekly marital counts. Akhirnya, setelah memikirkan banyak pertimbangan daripada kehilangan uang sebesar itu, Jack dan Joy pun setuju untuk mengikuti vonis dari hakim dan berencana akan bercerai nantinya agar masing-masing dari mereka tetap mendapat setengah dari 3 juta dolar. Pindah ke kosan, Jack dibantu temannya kiper dan Joy tidak kuat dengan kondisi kosan Jack yang sangat-sangat jorok. Kamar mandinya yang penuh jembe-jembe berserakan lah, kasurnya yang mambu sampai pipis di wastafel dapur, mana digoyang-goyangin. Mau gak mau Joy harus tahan dengan itu semua selama 6 bulan demi jackpot 1,5 juta dolar. Selain itu, situasi juga begitu timpang guys, karena Joy masih memiliki pekerjaan yang sangat sibuk, sedangkan Jack itu hanya malas-malasan di rumah saja. Sungguh suami yang sangat-sangat tidak terpuji. Manali! What are you wearing, baby? Who is it? Excuse me? It's from the Latin meaning my bitch. What is wrong? Di kunjungan pertama konseling pernikahan mereka dengan Bu Twitchell, Joy dan Jack menceritakan perasaan mereka satu sama lain dengan sangat-sangat lebay dan over banget. Jack mengatakan jika hobinya adalah mencintai Joy lah, sementara Joy sangat menikmati dan mencintai kejorokan-kejorokan Jack di kosannya. Pokoknya dibuat-buat banget lah guys supaya dipercaya. Tapi tentunya Bu Twitchell tahu mereka bohong dan menyuruh Jack dan juga Joy untuk bersikap serius, karena bagaimanapun Bu Twitchell harus melapor semua hasil konseling untuk menjadi bukti pernikahan percobaan selama 6 bulan sesuai vonis hakim. I'm just giving you what you want. Amazing. Watch one more time. One more. Use your special bathroom. What are you telling us?
Hari-hari pun terus berganti, namun Jack dan Joy semakin tidak nyaman tinggal berdua sampai akhirnya dua sahabat mereka yaitu Kipper dan Heather memberi ide untuk memojokkan pasangan mereka agar bertindak buruk seperti selingkuh ataupun yang bisa merusak pernikahan. Misalnya guys, jika Jack selingkuh ya kan, maka hakim pasti akan memihak Joy yang dianggap sebagai pihak tersakiti dan akan memberikan uang 3 juta dolar secara penuh ke Joy. Begitupun sebaliknya, mendengar saran sesat dari temannya, Jack dan Joy pun mulai merencanakan sesuatu yang tidak sehat untuk mendetok salah satu dari mereka demi 3 juta dolar. Mulai dari Joy yang mengundang banyak mbak-mbak malam ke rumah untuk menggoda Jack, begitupun Jack yang mengundang banyak emas-emas. Semakin sikut-sikut mereka pun jadi sering berdebat yang malah membuat Bu Twitchell mengira makin mesra kalian ini seperti pasutri pada umumnya. It'll slip right out. You know, it has So nothing special. to And do by the way, with you, don't Jack. worry about. He's always there. Now, that felt like a real married couple. Setelah itu, Jack kong kali kong dengan mantan pacarnya agar menelpon atas nama Bu Twitchell jika konseling minggu itu diliburkan. Padahal sebenarnya ada guys. Dan jika Joy sampai tidak hadir, maka akan dianggap tidak menghormati pengadilan alias posisi Jack menjadi lebih unggul. Ya, cara itu diketahui oleh Joy dan dia langsung OTW ke tempat Bu Twitchell untuk cepu kebohongan barusan. Kejar mengejar dan saling ganggu pun terus terjadi agar bisa lebih dulu sampai di kantor Bu Twitchell. Namun ujung-ujungnya mereka sampai bersamaan. Tindakan saling menjatuhkan satu sama lain belum cukup sampai di situ saja. Joy sempat cari muka dengan mengundang ortunya Jack makan malam di rumah, yang maksudnya agar nanti mereka berdua bisa membela Joy di pengadilan. Sementara itu, Jack juga menemui mantannya Joy yang telah memutuskannya yaitu Mason dan mengembalikan cincin tunangannya juga, mengatakan jika Joy sesekali masih memuji Mason. Lagi-lagi Jack melakukan ini agar Mason bisa rujuk dengan Joy, lalu pernikahan mereka pun gagal dan Jack bisa mendapatkan 3 juta dolar secara utuh. Selain itu, Jack juga mengkode agar Mason datang ke taman esok hari untuk menemui Joy saat mereka sedang piknik keluarga di acara keluarganya Jack. Joy pun terlihat mulai menyukai Jack yang dekat dengan anak-anak kecil termasuk keponakannya, begitu pula dengan Jack yang perlahan-lahan menaruh hati kepada Joy yang mudah berbaur dengan keluarga besarnya. Tak lama kemudian, Mason yang sudah dapat info dari Jack pun mendatangi Joy dan mengajaknya jalan-jalan berdua. Namun Joy menolak dengan halus ajakan tersebut yang mana itu adalah pertanda jika Joy benar-benar telah melupakan mantannya Mason. No, I mean, you look great. Don't you look great? Untuk acara kantornya yang akan diadakan sebentar lagi, Joy pun memohon kepada Jack untuk datang menemaninya karena bosnya Mr. Banger akan memberi kesempatan naik jabatan dan ingin bertemu dengan Jack. Namun Jack yang sudah kembali terprovokasi omongan Heather pun menolak permintaan Joy. Setelah itu Heather membuatkan surat ancaman yang mana Joy harus merelakan uang bagiannya dan harus ditandatangani atau Jack akan mempermalukannya di depan orang-orang kantor. Di acara kantor, terlihat Joy yang agak lesu dan lunglai karena tidak hadir bersama pasangan seperti teman-teman kantornya yang lain. Namun ternyata diam-diam Jack sudah datang ke sana, bahkan dia berhasil mencuri perhatian bos-bos kantor termasuk Mr. Banger yang menyukai sikap Jack karena begitu luas bergaulnya. Joy pun sangat berterima kasih kepada Jack yang sudah menyempatkan datang ke sana. Mereka pun berpesta, juga sempat main judi dan lagi-lagi menang dong. Unbelievable. No. Shocking. It's like it's a party. Sifat Jack yang sangat asik ternyata sangat disukai oleh si Mr. Banger, bahkan dia mendapatkan penghargaan tamu terbaik malam itu. Temannya Jack terus mengingatkan untuk memaksa Joy menandatangani perjanjian agar mengikhlaskan 3 juta dolar itu. Tapi kali ini Jack sudah benar-benar jatuh hati kepada Joy. Tanpa disadari mereka sudah melupakan vonis percobaan pernikahan karena pada malam itu Jack dan Joy terlihat sangat-sangat menikmati obrolan mereka.
ferry about 30. I bet. Joy pun menceritakan jika dulu itu dia sering jalan-jalan sendirian naik kapal feri ke sebuah pantai dengan mercusuar yang indah hanya untuk menyendiri dan membersihkan pikirannya. Akan tetapi meski mereka itu sudah sangat akrab, mereka itu masih canggung untuk tidur berdua. Alhamdulillahnya, Jack kembali diterima bekerja di pabrik ayahnya, sementara Joy sempat ditemui oleh Mason yang memberikan cincin tunangannya juga mengatakan jika dia ingin kembali bersama Joy. Betapa terkejutnya Joy melihat cincin tersebut ada di Mason, dan begitu Joy mengetahui jika yang memberikan cincin itu adalah Jack, suasana hatinya pun berubah drastis dan menganggap Jack tidak tulus mencintainya. Singkat cerita, saat pengadilan berlangsung, Jack yang sudah yakin jika Joy akan tetap bersamanya pun menjadi pupus harapan meski sebagai konsultan pernikahan, Bud Twitchell sudah melaporkan hal yang sangat-sangat positif dalam hubungan mereka berdua. Namun, Joy tetap ingin bercerai tanpa mengambil sepeser pun dari $3 juta itu. Sebagai sahabat sekaligus pengacaranya, Heather pun sangat senang karena berhasil memenangkan sidang, tapi berbeda dengan Jack yang sangat hancur karena Joy masih menggugat perceraian mereka semua. Heather pun party-party di rumah Jack atas kemenangannya, namun tidak dengan Jack. Tak terlihat rasa bahagia sedikit pun di raut wajahnya karena di dalam hatinya yang dia inginkan hanyalah Joy, bukan uang tersebut. Lalu Jack menemukan bingkai foto di bawah kasur Joy, yaitu sebuah pulau dengan mercusuar yang dulu sering dia datangi. Sementara itu di kantor, Mr. Banger akhirnya memberi promosi dengan menaikkan jabatan Joy, tapi karena Joy ingin benar-benar melupakan kekecewaan pada hidupnya, mulai dari gagalnya hubungan Joy dengan Mason dan sekarang Jack yang berani mengembalikan cincin tunangannya ke Mason, Joy pun menolak promosi tersebut, bahkan memutuskan untuk resign karena dia ingin memulai hidup yang baru. Sejak kejadian di pengadilan, Jack masih terus memikirkan Joy. Ayahnya pun menyuruh Jack untuk segera memperbaiki hubungan mereka, dan karena Jack tidak tahu di mana Joy berada, dia pun bertanya ke kiper. Kiper mengatakan jika sahabatnya itu telah keluar dari pekerjaan, mematikan HP-nya dan pergi entah kemana. Jadi dia juga nggak tahu. Yang bahkan kiper juga tidak tahu tujuannya. Menurut perkataan Joy, hanya ingin menginginkan tempat yang tenang untuk melupakan kesedihannya, dan Jack pun langsung teringat nih dengan foto pantai di bawah kasur Joy itu. Juga ceritanya tentang berjalan sendirian naik kapal feri ke sebuah pantai. Sontak Jack langsung meminjam mobil temannya dan segera pergi ke pantai tersebut. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh dan menyeberangi lautan dengan kapal feri, Jack akhirnya menemukan Joy yang sedang berdiam diri di pesisir pantai sendirian. Jack pun meminta maaf atas semua hal menyebalkan yang dia lakukan ketika serumah dengan Joy, tapi justru saat-saat itulah yang sangat dinikmati oleh Jack, yaitu waktu-waktu berdua hanya bersama Joy. Setelah segala sesuatu yang mereka lewati selama ini, mulai dari kesalahan sistem hotel yang membuat mereka bertemu di kamar yang sama-sama mabuk sampai menikah lalu menang jackpot $3 juta, sampai ke pengadilan hanya untuk divonis percobaan pernikahan, sampai cerai lagi, dengan tulusnya Jack pun memberanikan diri untuk benar-benar melamar Joy kembali untuk menjadi istrinya. And anyway, film pun tamat. Ya, sebuah kisah cinta yang hanya ada di film, ya kan. Jodoh memang sudah ditakdirkan, tapi kayaknya enggak seabsurd ini juga sih takdirnya. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dan ambil pelajaran berharga dari film ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye. Sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima
indah